Hai guys, ini adalah readingan untuk Gemini di bulan Juli 2020. Ini tentang isi hati dia ke kamu. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Aku ulangi lagi, ini untuk si Gemini di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Kita lihat di sini apa sih hal yang pengaruhi kamu di bulan Juli 2020. Di sini ada si Ace of Wands. Gemini, di sini ada si Ace of Wands yang dimana kamu kayaknya mulai membuka awal baru di kehidupan kamu gitu ya, kayak membuka lembaran baru di kehidupan kamu dan kamu bersemangat untuk hal itu. Mungkin kamu ada tujuan yang ingin kamu raih, bisa itu dari segi keuangan, pekerjaan, atau apapun itu, atau mungkin percintaan, atau mungkin ini tentang diri kamu sendiri. Kamu ingin berjuang untuk membuat diri kamu pribadi merasa bahagia gitu. Karena di sini juga berarti tentang kebahagiaan diri gitu ya, kebebasan, ya, energi yang fire gitu, berapi-api untuk memulai suatu hal yang baru. Kita lihat tantangannya di sini atau challenge-nya. Di sini ada si Seven of Pentacles yang dimana ya kamu mungkin menantikan ini ya, menantikan kapan hal ini bisa tercapai gitu. Hal yang kamu harapkan ini bisa tercapai, yang dimana kamu bisa kayak bebas gitu, sebebas-bebasnya, udah nggak stres lagi gitu. Namun challenge-nya di sini kamu harus sabar ya, menanti hal itu ya. Di sini yang diuji adalah kesabarannya kamu untuk menunggu menanti hal-hal yang kamu harapkan itu. Kita lihat di sini akar permasalahannya. Di sini ada si Princess of Swords. Jadi mungkin kamu habis keluar dari suatu hubungan, atau ini bisa jadi fase jeda buat kamu dengan pasangannya kamu. Nah, di sini ada si Princess of Swords yang dimana akar permasalahannya adalah di hubungan ini, yaitu terlalu banyaknya curiga, baik itu di pihak kamu maupun di pihak pasangan kamu. Jadi kayak curiga nggak beralasan gitu. Jadi kamu kayak nggak percayaan sama dia dan dia juga begitu gitu. Jadi kalian kayak mantau satu sama lain. Nah, itu dia akar permasalahannya, yang dimana itu membuat ilfeel kedua belah pihak gitu. Jadi nggak ada kepercayaan di sini, nggak bisa saling mempercayai satu sama lain. Kita lihat di sini bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada si Nine of Swords. Ya, dia melihat kamu cukup stres dia sekarang ini. Dia cukup sedih ya kehilangan kamu. Ini bisa juga tentang stuck gitu ya. Mungkin kamu stuck sama dia tentang hubungan ini, atau mungkin dia yang stuck sama kamu. Tapi aku lebih lihatnya ke kamu kali ya. Kamu stuck dengan hal-hal di masa lalu yang dimana itu menghambat kamu untuk bisa membuat suatu keputusan yang baru ini, suatu new life ini gitu, kehidupan yang baru, kehidupan kebahagiaan ya, kebebasan untuk diri kamu gitu. Karena sangat negatif energinya di sini, karena ini cukup stres ya. Jadi butuh keseimbangan untuk kamu dan juga dia gitu. Butuh waktu sendiri kali ya, butuh waktu untuk meninjau kembali tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Bagaimana mungkin di masa lalu banyak kalian salah cara dalam menjalankan suatu hubungan gitu. Karena di sini ya, kecurigaan, terlalu curiga. Aku nggak tahu siapa yang sering curiga, tapi lebih kayaknya keduanya kali ya, saling curiga satu sama lain. Ya, di sini dia masih stres mikirin kamu sampai-sampai nggak bisa tidur, atau mungkin sebaliknya bisa vice versa. Kita lihat di sini di masa lalu ada si King of Swords. Ya, mungkin kalian di masa lalu
ada yang menggorok hubungan dengan kasar, baik bisa saja itu kamu atau mungkin pasangan kamu yang melakukannya. Intinya di sini ada yang menggorok hubungan ya, dengan egonya dia, dengan keegoisannya dia tanpa pikir panjang. Nah di sini dia merasa ini adalah keputusan yang bijak, ini adalah keputusan yang baik gitu untuk saya dan juga untuk kamu gitu. Nah ini kalian mungkin udah pisah kali ya, atau beberapa mungkin hubungannya lagi, cuman lebih ke udah pisah kali ya, karena di sini ada yang menggorok hubungan dengan kasar. Kita lihat di sini bagaimana sih isi hati dia ke kamu. Di sini ada the strength, ada si Nine of Swords di sini. Jadi di sini dia kayak mencari kekuatan di dalam dirinya gitu ya, supaya bisa bangkit dari keterpurukan ini. Dia merasa terpuruk ketika dia sudah tidak lagi bersama dengan kamu gitu. Nah di sini dia pengen kembali nih ya, dia mantau kamu dari jauh, tapi egonya ya mungkin dia yang mutusin. Jadi dia dan egonya tuh saling bertabrakan gitu. Di satu sisi dia rindu, di satu sisi dia menginginkan kamu ya, dia melihat kamu sebagai mother dan father figure, karena di sini ada si The Empress. Dia melihat kamu sebagai seorang yang baik gitu, seorang ibu atau ayah yang baik atau pasangan yang baik untuknya. Tapi karena sudah terjadi ini di masa lalu, sehingga ada gengsi di sini untuk bisa kembali lagi ya, dan dia bertarung dengan dirinya sendiri melawan gengsinya itu. Padahal di sini sangat menyiksa ya, sampai stres dia, sampai-sampai nggak bisa tidur, sampai-sampai ke bawah mimpi gitu. Kita lihat di sini di situasi lingkungan ada si Ace of Swords ya. Di sini perlunya untuk melihat segala sesuatu di dalam hubungan ini, masalah yang ada di dalam hubungan ini sampai ke akar-akarnya, agar permasalahannya benar-benar clear gitu, agar bisa mewujudkan ini si Ace of Wands ini, yang dimana new life gitu ya, energi baru gitu ya, energi kebahagiaan yang lebih bersemangat gitu. Nah di sini perlunya untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya, karena kalau nggak sampai ke akar-akarnya ya, seperti yang tadi, impulsif, menggorok hubungan gitu aja tanpa pikir panjang, tanpa ada pembahasan apapun, langsung digorok gitu aja, udah kita putus gitu, atau udah kita pisah, langsung aja ya main egonya gitu. Nah di sini perlunya untuk menyelesaikan hubungan ini dengan mencari masalah itu sampai ke akar-akarnya gitu, baru bisa tercapai si Ace of Wands ini, kebebasan, baik untuk keduanya maupun untuk pribadi. Dan kita lihat di sini pesan semesta ada The Empress. Jadi di sini pesan semestanya adalah kamu berdua harus bisa menjadi seorang The Empress ini, yang dimana ini ya, situasi ini sengaja dihadirkan sama universe agar kamu bisa menjadi seorang yang jauh lebih baik, yaitu seorang yang The Empress, yang dimana si The Empress ini adalah ibu suri ya, bukan berarti wanita gitu ya. Jadi si The Empress ini adalah seorang yang figur ayah atau figur ibu yang baik untuk keluarganya, atau mungkin seorang pasangan yang punya kelebihan di dirinya yang baik untuk masa depan kalian berdua gitu ya. Ibaratnya kayak si The Empress ini adalah seorang yang kalem, seorang yang baik hati, seorang yang penyayang, seorang yang pokoknya banyak sisi positifnya gitu. Memandang hidup itu udah apa ya, udah open mind gitu. Nah gitu, kalian kayak dibawa sama universe dari permasalahan ini ke menuju si The Empress ini, pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi selesaikan masalah kamu, masalah kalian ya,
sampai ke akar-akarnya. Maksudnya sampai ke akar-akarnya ini adalah sampai ke inti personal orangnya. Nggak cuma tentang hubungannya, tapi juga tentang orangnya. Ini tentang pertumbuhan masing-masing orangnya. Kalau dua pribadi ini sudah tumbuh, hubungannya juga bakal bertumbuh nantinya. Jadi tergantung pribadi masing-masingnya. Kita lihat di sini outcomes-nya. Ada si Ten of Cups. Cuman kita lihat dulu di sini di masa depan ada si Two of Swords, yang dimana nanti bakalan ada keputusan yang akan kamu ambil. Aku nggak tahu itu apa. Intinya di sini keputusan yang sulit ya. Keputusan yang kamu nggak tahu apakah ini baik ataukah ini buruk gitu. Tapi intinya di sini adalah percaya dengan diri kamu sendiri tentang keputusan ini, karena kamu yang akan menjalani dan juga bertanggung jawab akan keputusan ini ya. Jadi jangan impulsif lagi. Dan di sini ya mungkin orang masa lalu ini yang bakal kembali lagi ke kehidupan kamu, sehingga di sini kamu bingung untuk memutuskan suatu hal. Atau mungkin ada dua orang nantinya yang datang ke kehidupan kamu, sehingga di sini kamu bingung untuk menentukan suatu hal. Intinya adalah kebahagiaan, karena outcomes-nya di sini adalah Ten of Cups, yang dimana kebahagiaan. Itu seperti yang aku bilang tadi, kalau kamu sudah mampu menjadi si The Empress ini, bertumbuh menjadi si The Empress ini, yang dimana seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, maka kamu bakalan mendapatkan ini, si Ten of Cups, kebahagiaan untuk kamu, yang dimana seperti kado gitu ya dari universe, karena kamu sudah bisa melewati tantangan gitu. Kita lanjut di sini di bottom of the deck-nya. Di sini ada si Queen of Cups ya. Ini tentang situasi yang menyesakannya secara emosional, perasaan lonely, perasaan kesepian. Nah, aku nggak tahu siapa yang rasain, bisa saja kamu atau pasangan kamu, bisa vice versa, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi di sini ada perasaan lonely, dia merindukan pasangannya, tapi dia cukup stres di sini saking kepikirannya sama pasangannya, sampai-sampai ke bawah mimpi, sampai-sampai nggak bisa tidur gitu. The World di sini ada The World, ada si Ace of Wands. Jadi memang diminta pembaruan di sini. Baik itu nantinya kalian bakal kembali lagi atau enggak, tapi intinya adalah diminta di sini pembaruan dari keduanya, dari kedua pribadi, dan juga pembaruan dari suatu hubungan gitu ya. Baik itu hubungan yang lama ataupun hubungan yang baru, tapi dengan cara-cara yang baru ya, bukan dengan cara yang lama lagi yang banyak curiganya. Nah, di sini ada si The Magician, yang dimana apapun yang kamu harapkan bakalan tercapai nantinya kalau ada ada kemauan gitu. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Di sini ada si Five of Pentacles, sangat sedih ya, sangat tersiksa, sangat sedih, merasa kesepian ya, merasa lonely, kayak nggak guna gitu. Gimana ya jelasin, hidupnya kayak nggak berarti gitu. Mungkin setelah dia memutuskan ini ya yang akhirnya dia menyesal karena sudah menggorok hubungan dengan cukup kasar, sehingga di sini dia kayak pengen kembali, dan dia sini merasa lonely, merasa regret ya, penyesalan yang sangat mendalam karena sudah membuat suatu keputusan yang impulsif, yang hanya memikirkan dirinya saja, egonya saja, tidak memikirkan keduanya. Di sini ada The Justice ya, ada The World dan The Justice, yang dimana suatu situasi karmik ya, situasi karma yang harus dilalui, yang dimana kalian harus bertumbuh keduanya ya. Kalau enggak, maka siklusnya bakalan berulang maka siklusnya bakalan muter-muter di sana terus gitu. Kalau nggak ada pertumbuhan, kalau nggak ada ini kalau nggak ada kemajuan ya, kalau nggak ada keinginan atau kekuatan atau semangat untuk bisa meraih si The Empress ini, yang dimana seorang yang bertumbuh ya secara spiritual, emosional. Oke, di sini ada si Queen of Wands ya, seperti aku bilang tadi, ini tentang pengenalan jati diri, mencintai diri sendiri. Ini terutama untuk orang ini sangat-sangat tidak mencintai dirinya sendiri ya, dia sangat terobsesi dengan pasangannya,
sehingga dia lupa dengan dirinya sendiri. Nah, makanya di sini imbauannya adalah cintai dirimu sendiri, berubah menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, seseorang yang tahu apa yang dia mau, seseorang yang punya kebijakan diri gitu, yang punya apa ya, pokoknya bukan seorang yang bodoh lagi gitu intinya ya, seorang yang sudah paham apa maunya dan bagaimana dia harus diperlakukan gitu. Oke, segitu saja untuk game ini. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.